Kasus dugaan persetubuhan dan aborsi terhadap LM, anak Nikita Mirzani dengan terlapor Fadel Bajideh, kini memasuki babak baru. Perkara tersebut saat ini telah dinaikkan ke tahap penyidikan. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh ke Polres Metro Jakarta Selatan pada awal September 2024. Laporan Nikita tersebut register dengan nomor LP B28119-2024 SPKT Polres Metro Jaksel, Polda Metro Jaya. Dalam laporannya, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh terkait kejahatan perlindungan anak UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 DUU 35 2014 dan atau 77 AJO 45A dan atau 421 KUHP JO pasal 60 UU No 17 tahun 2023 tentang kesehatan dan atau pasal 346 KUHP Yungto pasal 81. Kronologi singkat telah terjadi dugaan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur dan atau aborsi tidak sesuai ketentuan yang dilakukan oleh terlapor VAB terhadap korban, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi. Dalam laporan tersebut, kata Ade Ari, Nikita Mirzani mendapatkan foto anaknya dalam kondisi sedang hamil. Dalam laporannya, Nikita Mirzani juga mengungkapkan putrinya itu dipaksa melakukan aborsi hingga 2 kali. Kejadian berawal dari pelapor, NM, sebagai orang tua korban mendapati foto korban sedang hamil dari saksi dan korban telah melakukan aborsi sebanyak 2 kali atas suruhan terlapor, katanya. Kasus ini terus bergulir hingga polisi memeriksa sejumlah saksi. Fadel Bajideh sendiri telah menjalani pemeriksaan sebagai terlapor. Yang gue tangkap dari semuanya itu yang dituduhkan dari mereka itu fitnah semua, kata Fadel Bajideh seusai pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan. Fadel merasa yakin lolos dari jeratan hukum. Ia menegaskan kembali bahwa tuduhan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan aborsi. Yakin, lolos, karena ini semua fitnah, jadi gue yakin, imbuhnya. Lantas, bagaimana kasusnya itu kini? Apakah Fadel Bajideh benar-benar lolos dari jeratan hukum? Ataukah polisi akan menemukan bukti-bukti yang kuat untuk membuktikan kesalahan Fadel? Polisi telah melakukan gelar perkara terkait laporan Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh. Kasus tersebut saat ini telah dinaikkan ke tahap penyidikan. Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan saat ini sudah meningkatkan kasusnya ke tahap penyidikan, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi. Ade Ari mengatakan kasus naik ke tahap penyidikan setelah pihak kepolisian melakukan gelar perkara. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyidikan untuk mencari sosok tersangkanya. Apa itu tahap penyidikan? Tahap penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidik untuk mendalami atau membuat terang sebuah peristiwa guna menemukan siapa tersangkanya, tuturnya. Polres Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani ke tahap penyidikan. Polisi akan melakukan pemeriksaan lagi terhadap Fadel Bajideh selaku terlapor. Termasuk terlapor juga diperiksa dulu sebagai saksi, ungkap Ade Ari. Polisi juga akan memeriksa saksi-saksi lain dalam proses penyidikan. Ade Ari menyebut penyidik meningkatkan status perkara setelah menemukan dugaan tindak pidana melalui gelar perkara. Setelah dilakukan pendalaman, klarifikasi namanya klarifikasi pelapor, saksi-saksi, kemudian ada beberapa ahli, kemudian karena penyidikan harus berbasis ilmiah yang menggunakan pendekatan berbagai ilmu maka melibatkan beberapa ahli. Begitu juga para terlapor juga diambil keterangan. Setelah dikumpulkan, dilakukan gelar perkara, akhirnya penyidik menemukan adanya dugaan peristiwa pidana, ujarnya. Melalui keterangan dari PLH Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi, status laporan yang diajukan Nikita Mirzani resmi naik ke tingkat penyidikan.
Artinya, polisi sudah menemukan indikasi pidana dalam kasus yang melibatkan Fadel Bajideh ini. Iya betul, sudah dilakukan gelar perkara atas kasus yang dilaporkan oleh NM dan statusnya sudah naik ke penyidikan karena ditemukan unsur pidana, kata AKP Nurma Dewi. Kasus ini juga membawa perhatian karena Nikita Mirzani melaporkan Fadel dengan tuduhan yang mencakup beberapa pasal perlindungan anak dan kejahatan lain di bawah UU Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan amandemen dari UU Nomor 23 Tahun 2002, dan sejumlah pasal lain yang berkaitan dengan perlindungan anak dan kesehatan. Dengan naiknya status penyidikan, polisi akan kembali mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi yang terlibat dalam kasus ini untuk memperkuat bukti. Lantas, apakah polisi akan menemukan bukti-bukti yang kuat untuk membuktikan kesalahan Fadel Bajideh? Ataukah Fadel akan lolos dari jeratan hukum? Kita tunggu saja perkembangan kasus ini lebih lanjut.